radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, babnya dulu nih kelewat. Babul hasi alal khusyuk bis shalah. Bab hasi itu mendorong. Bab berbicara tentang mendorong khusyuk dalam sholat. Insyaallah dipaham maknanya. Hadis-hadis berikut yang akan kita baca isinya kalau sholat khusyuk, khusyuk, khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu Al-Quran menjelaskan. Ayatnya berbunyi wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Maka berikutnya tuh jawabannya. Siapa itu khasyi'in? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yazunnun di situ bukan menyangka, mengira, yakin. Orang-orang yang yakin bahwa dia akan ketemu Tuhan mereka. Dan mereka kembali hanya kepadanya. Sudah ketangkep insya Allah. Maka seirama dengan hadis Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Engkau ibadah seolah engkau melihat Allah. Tuh khusyuk. Sama dengan ayat tadi. Alladzina yazunnuna annahum mulaq. Ketemu. Coba diresapi, direnungkan. Ketemu itu gimana ya? Allah kan irasional. Di luar jangkauan akal. Oh, rupanya dia sendiri yang menjawab dalam surat Kahfi. Faman kana yarju liqa tuh. Liqa arabihi fal ya'mal amalan sholihah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata liqa itu kuncinya. Ya, ayat khusyuk tadi alladzina yazunnuna annahum mulaku liqa tuh. Temu. Jadi terus hadis Nabi bayangkan seolah-olah di depan kita sholat itu ada Allah. Nah itu yang membuat kita khusyuk. Seolah-olah di depan ada Allah, makna sederhananya hadirkan Allah di dalam hati. Bagaimana caranya? Kita lagi bicara sama Allah. Masa nggak hadir Allah? Tuh, sedang bicara dengan Allah. Hadir. Karena sholat di antara maknanya silah. Silah artinya komunikasi. Lagi komunikasi. Nah, insya Allah kita menjadi tambah berbekal ketika sama mendengarkan hadis-hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah dia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliyar rajulu mukhtasiran. Muttafaqun alaih. Rasulullah kata Abu Hurairah melarang seseorang sholat mukhtasiran, bercekak pinggang, tulak pinggang. Itu kan nyombong, tulak pinggang, sikap siapa saja, di mana saja, kapan saja, besar kecil, tua muda, laki perempuan, kalau tulak pinggang, subhanallah, itu udah sombong di depan Tuhan. Ya, insya Allah kita nggak ada yang kayak gitu. Muttafaqun alaih. Nah, ini ditempatkan pada hadis pertama bab khusyuk. Jadi akar ketidakkhusyuan sombong. Sombong jangan gambarkan kayak model si A sombong sama si B. Siapa lo? Orang mana lo? Bukan. Bukan kayak begitu. Dia sih sholat melakukan perintah. Tetapi melakukan perintahnya bukan karena taat.
bukan karena taat kepadanya, tapi taat kepada yang lain. Itu dia sombong, ya. Maka di sini bahasanya mukhtasirun, ya, bahasa kinayah. Wal lafzu li Muslim wa ma'nahu ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi. Itu ini dijelaskan. Artinya dia menjadikan tangannya di atas pinggangnya. Khasirah. Alhamdulillah, paham. Yang kayak Bu Fauziah itu. Sholatnya telak pinggang. Wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, anna dzalika fi'lul yahud tuh. Ini perbuatan orang-orang Yahudi. Dia sholat apa enggak? Sholat. Sholat. Tapi sholatnya bercekak pinggang. Tulak pinggang. Iya. Nah, kita senantiasa disuruh menyalahi tradisi, kebiasaan, pikiran, pikiran Yahudi. Substansi pikiran Yahudi itu melawan. Kata Allah hari Sabtu jangan pada nyari ikan. Itu hari Sabat. Itu hari ibadah. Kalau Bali hari nyepi. Kan yang dilarang mancing. Kalau jala mah enggak. Itu akalnya apa namanya? eh, kurang asem ya. Iya, bahkan bukan cuma ngejala, yang dicalang hari Sabtu. Hari Jumat dia udah bikin empang di pinggir sungai yang banyak ikannya, dialirkan ke empangnya. Kan ikan ngikutin air. Hari Sabtu penuh. Emang sih satu versi itu nggak ditangkepin hari Sabtu, tangkapnya hari Minggu. Iya, kan ngumpulinnya hari Sabtu. Hadis dua, Pak, barangkali ada catatan kaki ya. Nomor 36 ini, 35. Ada tuh. Qauluhu mukhtasiran ismu fa'il minal ikhtisar. Isim fa'il dari ikhtasara yakhtasiru ikhtisar, mukhtasir. Waqad fassarahul musannif biqaulihi, pengarang ini, musannif, menafsirkan ayyaj'ala yadahu ala khasiratih. Wal khasirah minal insan jambuh. Musannif Bulughul Maram ini menafsirkan yaitu menjadikan tangan di pinggang. Kita nyebutnya pinggang. Tapi dia ini khasirah, insan itu lambung. Fauqa sil warok. Warok itu tulang iga. Ya, tulang iga pangkalnya. Watahtal adla. Adla ini anu ya, tulang iga juga. Tolok adla. Iya, selesai Pak. Itu aja. Kembali ke matan hadis. Hadis 237 berarti. Nah, ini juga penting. Asal jangan salah penempatan. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya fabda'u bih qabla an tusallu al maghriba. Apabila sudah dihidangkan makan malam, asya makan malam. Terus ya kayak model kita puasa nih. Fabda'u, mulai lakukan. Lakukan apa? Makan. Qabla an tusallul maghrib. Sebelum kalian sholat maghrib. Makan
Asya makan malam. Yang disebut makan malam namanya majaz mursal, alaqahnya juz'iyah. Yang dimaksud makan siang, makan sore, makan apa aja, kapan saja secara umum. Berbarengan dengan waktu sholat. Maka pertanyaan di tengah masyarakat, kalau lagi kondangan, tempat resepsi di masjid bawah, Pondok Indah, gitu kan. Pas selesai jam 12, giliran makan, azan. Pertanyaan, makan dulu apa sholat dulu? Mana ya? Ada yang jawab ini. Tentang lagi puasa. Makan. Macam-macam. Tapi kemudian kita punya hadis ini. Bukan cuma sekedar hadis secara apa namanya, secara harfiah, tapi kedalaman maknanya harus dipahami juga. Sekarang yang secara harfiah, makan dulu apa sholat dulu? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dia makan agar sholatnya lebih khusyuk. Ini maksudnya, makanya babnya bab khusyuk. Tuh. Maka asumsinya khawatir kalau lagi lapar dia sholat, mikirin makan. Apalagi makannya prasmanan, habis kondangan. Ya, lagi sholat udah mikirin, masih ada apa enggak ntar? Habis nih, itu. Tuh, gara-gara begitu, khawatir terjadi dalam sholat kita, Nabi antisipasi. Bukan cuma antisipasi, memang terjadi. Kayak gitu. Apa tuh? Makan dulu. Setelah makan sesuai dengan hadis ini, baru sholat. Lagi-lagi kan intinya konteksnya khusyuk. Diharapkan sholatnya khusyuk. Tapi makan udah, sholat mah tetap aja nggak khusyuk. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, abda'u. Tapi bagi si B, enggak. Walaupun udah pada mulai makan tuh yang lagi prasmanan, habis kondangan, saya tetap sholat dulu. Apa-apa, apa enggak apa-apa? Apa bertentangan dengan hadis ini? Nah, harus ditangkap. Substansinya khusyuk. Tidak lagi memikirkan soal lapar apa bukan lapar. Ada orang semakin lapar, dia semakin khusyuk. Semakin tenang. Apalagi ingat, rezeki mah nggak kemana-mana. Kalau kehabisan, kita bisa makan di tempat lain. Banyak loh rumah makan. Umpamanya, lagi-lagi sesuai dengan babnya, yaitu khusyuk. Sehingga kalau baca fikih yang lain, sholat ibarat tubuh manusia. Ada jasmani, ada rohani. Gerak-gerik lahiriah itu adalah tubuh. Tubuhnya sholat. Fisiknya sholat. Bacaan lewat makna yang dihayati mengantarkan kepada khusyuk. Khusyuk itu ruhnya sholat. Maka di kalangan standar tasawuf, khusyuk itu udah jadi rukun. Nah, nggak dianggap sholat kalau nggak khusyuk. Standar dia. Kalau kita kan standarnya fikih. Takbiratul ihram, baca, jungkang-jungking, salam. Selesai. Oh, mereka nggak, apa namanya, nggak seperti itu. Sehingga hadis Nabi dalam konteks Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, fakam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Karena nggak ada khusyuk.
Oke, idza quddimal asya fabda'u bih qabla an tusallul maghrib. Bukan soal maghrib saja. Zuhur, kalau lagi kondangan zuhur. Asar, maghrib, isya, subuh. Jadi yang harus dilekatkan dalam pikiran bukan soal makannya, ya. Bukan soal waktunya, tapi soal khusyuknya. Maka hadis ini masuk pada bab khusyuk, dorongan khusyuk. Yang barangkali nggak disebut di sini banyak hadis lain yang terkait di mana Nabi mendorong khusyuk. Di antaranya bunyinya begini yang saya hafal. Bukan ini nih, di luar. As-salatu minal akhirah. Salat itu bagian dari akhirat. Fa idza dakhalta fiha kharajta minad dunya. Kalau engkau masuk ke dalam salat, yaitu Allahu Akbar, maka maknanya engkau keluar dari dunia. Nah, itu kan dorongan khusyuk yang luar biasa. Apa keluar dari dunia, masuk akhirat, dunia lupa semuanya. Yang dia ingat akhirat. Ya. Oke. Hadis 238, 239. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahil hassa fa innar rahmata tuwajihu. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kalian berada dalam sholat, maka janganlah dia menyapu, mengusap, hasok, kerikil, pasir, abu, di mana di jidatnya. Tuh, memberikan informasi latar belakang sosial bangsa Arab umat Islam pada saat sholat. Enggak model kita, udah di keramik, tefal, karpet tinggi. Mereka di pasir. Lagi sujud, nempel nggak tuh pasir di jidat? Nempel. Maka kalau diusap, itu udah indikator tidak khusyuk. Maka hadis dalam bab khusyuk ini ditemukan, jangan diusap. Kalau sholat begini, sujud ini diusap karena ada pasir. Jangan. Walaupun pada saat itu memang pasir dan berpotensi kita ngusap, maka kemudian dilarang. Dalam konteks kekinian tak menutup kemungkinan. Ya, walaupun di sejadah kadang sudah ada pasir. Apa saja, tidak selalu pasir. Nempel, jangan diusap. Informasi terdalamnya khusyuk adalah bermula dari raga. Bermula dari raga. Raga mengantarkan khusyuk. Khusyuknya ada di hati. Hati dimaksud pikiran. Kalau pikiran dan raga berinteraksi, lalu raga bergerak, tangankah? Apapun sebabnya, kaki kah? Itu udah indikator tidak khusyuk. Maka ini dilarang. Tuh, pala yamsah. Palanya nahi. Jangan. Gitu. Nah, kita nggak menjumpai pasir, katakan. Jadi kadang-kadang itu nggak pakai peci, rambut panjang. Ya tak? Sebelum sujud, dibetulin rambutnya. Gitu. Atau kancing baju. Lebih hebatnya lagi, dahsyatnya lagi sekarang. Dan kita pernah menyaksikan itu sholatnya mereka Arab di Ma'had Saudi. Emang menyaksikan depan mata ya. Lagi sholat, HP-nya bunyi. Ada panggilan. Ya, dia rogoh di kantongnya, diambil.
dimatiin bukan dia baca itu SMS atau telepon, bukan, itu keterlaluan. Nah itu kan raga namanya bergerak, bergerak digerakkan oleh pikiran. Itu udah indikator menunjukkan tidak khusyuk. Tidak khusyuknya gimana? Pada saat dia merespon HP, merespon apa saja yang terjadi ketika dia sholat, itu kan udah mencederai khusyuk. Pikirannya udah nggak ke Allah lagi. Gitu kurang lebih. Walaupun nanti ada kasus, banyak kasus. Masih kaitannya khusyuk. Nabi lagi sujud. Tuh si Hasan Hussein nangkring di pundaknya. Terganggu apa enggak? Terganggu. Oleh karena itu dilamain sujudnya. Ya, ya dilamain supaya dia enggak jatuh. Saya ulangi, idza qama ahadukum fis sholati fala yamsahil hasa. Apabila salah seorang kalian lagi sholat, jangan dia mengusap atau kerikil. Kenapa? Fa innar rahmata tuwajihu. Sebab rahmat, rahmat artinya luas. Harfiahnya kasih sayang. Ketika lagi sholat, itu kasih sayang Allah kepada kita sedang tercurah. Lewat apa? Lewat khusyuk. Ada sesuatu yang mengindikasikan tidak khusyuk. Di antaranya yang disebut di sini, mengusap kening karena ada kerikil atau pasir. Maka tuh bentuk ilatnya sebab rahmat Allah tuwajihu. Rahmat yang menghadap orang yang sholat. Bukan orang sholat menghadapkan rahmat. Allahu Akbar. Itu rahmat mulai tercurah. Ibarat air bukan cuma shower. Rahmat ibarat shower yang mengguyur kita sedang sholat. Tapi ember gitu. Sanggup menghalangi curahan rahmat. Aturan dapat yaitu basah jadi nggak basah. Nggak basah oleh rahmat. Ruhul khamsah bisnadin sahih. Wazada Ahmad wahidah. Apa ya? Imam Ahmad menambahkan wahidah auda. Ofis saya mau. Iya Pak, kita lihat itunya. Sarahnya. Qauluhu fala yamsah min maudi jabhatihi au mahal sujudihi. Sabdanya yang berbunyi maka hendaklah atau jangan mengusap. Maksudnya mengusap apa? Tempat maudi. Di jidatnya, jabhah jidat. Au mahal sujudihi atau di tempat sujudnya. Baik di jidat yang udah nempel atau di sejadah tempat jidat nempel. Sini kali ada pasir diusap. Jangan. Walhaso al hisbah ai sigharul hijarah. Itu kerikil. Kerikil atau pasir. Zada Ahmad fi riwayatihi wahidah auda. Nah ini jelas. Ai imsah mashatan wahidah wa marratan wahidah au utruk hazal qadr aidan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada tambahan. Bukan nggak boleh ngusap sama sekali. Justru karena ada pasir atau kerikil di jidat yang nempel malah jadi nggak khusyuk, boleh diusap. Tapi ngusapnya sekali.
On. Ah, iya. Tapi kalau mampu masih bisa bertahan tak mengganggu kekhusyuan sholat, auda. Ini fi'il amr. Atau tinggalkan, biarkan. Tuh. Iya, ailatam sah mutlakon. Artinya jangan usap. Qauluhu bi ghairi ta'lil ay min ghairi bayanil illah. Tanpa dijelaskan apa sebabnya. Karena insya Allah kita sudah bisa menangkap. Laisa fihi qauluhu fa innar rahmah tuwajihu. Iya, kalau di hadis Imam Ahmad nggak ada redaksi sesungguhnya rahmat itu sedang tercurah, bercurah pada engkau, pada orang yang sholat. Selesai. Ya, kembali Pak ke itu Pak. Teks. Teks yang berikutnya. Ini dia. 240, 241. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal iltifat fi shalah. Cerita Aisyah, dia bertanya kepada Rasulullah. Aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nengok, iltifat nengok dalam sholat. Faqala huwa ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Ikhtilas itu curi, curian, pencurian, tindakan pencurian yang dilakukan oleh setan ya dari sholat seorang hamba. Gini gambarannya. Takbiratul ihram sampai salam alhamdulillah khusyuk. Kalau dinilai 100. Tuh dicuri sama setan lewat nengok. Itu maksudnya ikhtilas. Tadinya 100 berkurang jadi 75. Coba kalau curiannya banyak. Yang 100 habis. Apa maknanya? Begitu pentingnya khusyuk, maka hadis-hadis ini Nabi bukan cuma mendorong, tapi memprotek agar jangan khusyuk. Dulu pernah dalam diskusi terkait dengan khusyuk. Maka khusyuk itu jalan tengahnya bertanggung jawab terhadap bahwa posisinya lagi sholat. Ditemukan dalam sejarah bahwa para sahabat dulu saking khusyuknya benar-benar tak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Ada panah menancap di punggungnya, dia nggak tahu. Itu khusyuk yang luar biasa. Nah, itu ada panah menancap karena situasinya situasi perang. Dia terus sholat. Persis dia assalamualaikum, temannya masuk masjid. Kaget ada panah, segera dia mau bantu cabut panah. Tapi kata dia yang sholat ini, tunggu dulu, jangan dicabut. Aku sholat dulu, baru kau cabut. Tuh gambaran khusyuk. Seperti yang tadi di apa namanya disabdakan Nabi, sholat bagian dari akhirat. Kalau engkau masuk sholat berarti keluar dari dunia. Lu itu khusyuk. Oke. Pada sisi lain, Nabi sholat. Hasan Hussein naik di punggungnya. Pertanyaan, khusyuk apa tidak? Kalau kita mau bilang Nabi nggak khusyuk, terganggu, kita nggak sampai hati, berkeberatan. Masa Nabi sholatnya nggak khusyuk? Ya tidak. Oleh karena itu, tengah-tengahnya sholat khusyuk
sholat yang bertanggung jawab. Sadar bahwa dia berada dalam sholat, sholat komunikasi dengan Allah. Itu yang jangan diputuskan. Maka hadis nanti barangkali di sini ada itu. Kalau ada kalajengking, sesuatu yang mengancam kita lagi sholat, kan kita suruh menghindar. Kalau dengan menghindar dari itu bisa tidak memutuskan sholat, jangan putuskan sholat. Kecuali kalau harus memutuskan sholat. Contoh sederhana saja umpamanya. Kalau tidak salah kemarin sudah kita lewatin tentang sutroh. Allahu Akbar, lagi baca Fatihah, ada orang lewat. Kan kita suruh julurkan tangan. Jangan putusin sholat. Ya. Kalau memang menjulurkan tangan tak cukup, harus mengeluarkan tenaga, keluarkan tenaga. Tapi tetap harus sesadar-sadarnya posisi ada dalam sholat. Gitu. Ya. Jadi demikian. Oke, kita teruskan. Nih, kembali. Wa ikhtilas, menarik. Kalau ikhtilas ini mencuri, kayak model tadi, diangkakan khusyuk dari mulai takbir sampai salam nilainya 100, curi sama setan lewat nengok karena ada sesuatu yang mendorongnya untuk nengok. Pamannya. Bukan soal karena ada sesuatu saja. Sebagai wasilah setan mencuri. Ya. Apa itu? Banyak kasus di belakang masjid ini. Karena itu sedang ada dalam proses perbaikan. Apa diantaranya yang mengganggu kehusuan? Ada imam bacanya nggak fasih. Tuh, tercuri nggak pikiran kita? Curi. Ada makmum juga di depan kita pakai baju tak bagus. Ada banyak bacaan, mengganggu. Tuh tercuri. Ya, ikhtilas. Yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Ada imam, bukan imam, makmum, posisi berdirinya nggak lurus. Nggak mencuri. Oleh karena itu luar biasa pentingnya, apalagi sekarang Ramadan menjadi kesempatan emas untuk mensosialisasikan. Iya, Pak, coba barangkali ada itu, Pak. Ada catatan kaki 240. Nih. Qauluhu al-iltifat an-nazar ilal yamin wasyamal. Dimaksud iltifat ngeliat, memandang ke kanan, ke kiri. Maka namanya nengok. Al-ikhtilas as-salab wal ikhtitof wa akhdhu syai' bisur'ah. Ikhtilas kan tadi mencuri. Di sini juga salab. Salab artinya mencuri, menarik. Ikhtitof, ikhtitof menyambar, arti harfiah. Dan mengambil sesuatu dengan cepat. Ya. Di sini mengambil perhatian, bukan mengambil dengan tangan gitu. Ya. Maksudnya. Iyaka bifathil kaf, khitab lil muzakkar. Wa fitur muzi an Anas qala li Rasulullah SAW. Ya bunayya. Iyaka wal iltifat fi shalah. Ila akhirih. Tahzir wal makna ittaqi wahzar minal iltifat. Ini yang hadis 241 ini ya. Bahwa mansub fathatain ahalak dan ta'ah lisyaitan fa innahu yahmilu ala dzalik. Kembali Pak ke teks Pak. Itu hadisnya belum dibaca. Ya. Nah,
Waliturmuzi an Anas wa sahhaha iyyaka wal iltifat. Nih tadi penjelasannya udah. Iyyaka namanya isim fi'il amr bermakna ittaqi atau ihzar. Hati-hati sama nengok dalam sholat. Fa innahu halakah. Itu adalah kebinasaan. Lagi-lagi memberikan informasi tentang kedudukan khusyuk. Kalau nggak khusyuk tergoda dengan nengok tadi, habis dah, hancur dah. Fa in kana la budda fa fit tatawwu. Kalau memang tidak boleh tidak dalam situasi kondisi tertentu harus nengok, nggak apa-apa kalau sholatnya sholat sunat. Gitu. Sholat sunat mah nggak apa-apa dia tambah. Tapi sebaiknya juga jangan. Selesai. 242. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbah." Ini lagi menambahkan. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kalian berada dalam sholat, maka sesungguhnya dia sedang munajat kepada Tuhannya. Fala yabsuqonna baina yadayhi, jangan meludah di depan. Wala ke depan, wala an yaminihi, jangan ke kanan. Walakin an shimalihi, tapi sebaiknya ke kiri, tahta qadamihi, di bawah telapaknya. Kata kunci yunaji menarik. Kita sudah paham, sering dengar. Tapi secara detail beda dengan doa. Yunaji munajat. Pada kata munajat, itu ada makna kesendirian. Kesendirian dalam artian fisik, umpamanya sholat berjamaah. Assalamualaikum imam. Wirid, terus doa. Dia memisah. Sendiri. Mojok di sana. Itu maksudnya munajat. Doa dalam kesendirian. Kedua, dalam kesendirian tidak dalam artian fisik. Tapi non fisik. Apa itu? Sendiri pelan. Maka diartikan membisik. Bebisik. Ini dipakai dalam konteks sholat. Memberikan informasi seseorang yang sholat itu berada posisi dekat dengan Allah. Maka dipakai dengan kata membisik. Mudah-mudahan luar biasa bermakna sekali ini. Pertanyaannya, ada orang bicara dari jauh disebut bisik-bisik? Nggak ada. Bisik-bisik dekat nempel ke kuping. Kayak gitu seolah-olah hadis ini menggambarkan hubungan posisi antara orang yang sholat dengan Allah. Fa innahu yunaji rabbah. Dia sedang berbisik dengan Tuhan. Berbisik meminta berdoa. Oleh karena itu jangan meludah. Meludah memberi informasi ada kondisi mulut yang nggak bisa ditahan. Harus diludah. Harus peludah. Kalau dipertahankan mengganggu kekhusyuan. Lagi-lagi bab khusyuk. Gak apa-apa dah. Dibuang. Ke kiri. Ini ke kiri. Gitu. Lagi-lagi hadis ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial pada waktu itu. Kan pasir masjidnya. Habis beludah, udah ditutupin pakai pasir, pakai kaki. Nah sekarang ini digebukin orang. Kalau lagi sholat di karpet masjid terus beludah. Bawa selampe. Umpamanya emang harus siap. Nah, taruh di kantong. Tuh. Hebat syariat Islam. Sehingga udah diantisipasi seolah-olah. Ludah. Najis apa enggak? Ingus. Najis apa enggak? Coba bayangkan.
Kalau najis, batal sholat. Ada najis. Selampainya di kantong. Tuh, ingus. Jadi orang jangan ingusan. Ingusan. Nggak boleh ngelihat orang punya sesuatu, ingus keluar, meler. Iya, jadi informasi bagaimana tindakan dalam rangka memprotek kekhusyuan dalam kondisi mau beludah. Muttafaqun alaih fi riwayat tahta qadami, atau di bawah telapak kakinya. Diangkat telapak kaki kiri, geser dikit, ya beludah itu. Jangan membungkuk, bungkuk. Udah, kalau nggak percaya juga praktekin masing-masing di rumah. Ya. Kita teruskan. 243. Wa anhu. Hu-nya Anas. Qala. Anas berkata. Kana kiramun li Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Satarat bihi janiba baitiha. Faqala lahan nabi. Amiti anna kiramak haza. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'riduli fi sholati. Nih, saya duga-duga kirom ini ya. Ntar di penjelasan. Pak lihat penjelasannya dulu. Barangkali ada makna kirom. Hordeng itu. Apa? Mukena. Iya, nih. Kirom bikasril qaf wa takhfifir ra. Kirom, bener. Apa itu saubun rokik? Baju yang tipis. Zu alwan. Warna-warni. Amiti ay ab'idi wa azili. Artinya amiti jauhin. Jangan pada pakai baju warna-warni kalau lagi sholat pada waktu itu, menguji kekhusyuan. Azili kalau bisa ya azili hilangkan, makanya jangan ada warna-warni. Tasawiruhu a'lamuhu warusumuhu. Gambar-gambar. Ada gambar. Wala yalzamu antakuna tilkal a'lam lihayawan. Hatta yastadilla bihi ala jawazi tasawiril hayawan wal insan. Terutama gambar-gambarnya itu gambar binatang. Lalu dilarang jangan sampai ada kesan boleh menggambar binatang. Demikian juga gambar manusia. Ada hadis yang pada saat itu memang diucapkan oleh Nabi, jangan gambar binatang, jangan gambar manusia. Nabi ngancamnya, nanti kalau diminta sama Allah suruh kasih hidup, kan kamu nggak bisa. Ya, itu ancaman, itu tegas. Bukan berarti sesungguhnya nanti Allah minta kepada orang yang gambar binatang sama manusia disuruh berhidup, bukan. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Apa maknanya? Pertama, di sana masih tradisi jahiliyah, menyembah kepada tokoh manusia, apalagi berhala. Muncul di baju gambar itu, nanti dia nggak boleh, ya, termasuk melukis nggak boleh, bikin patung. Sebab lama-lama nanti dia hobi, cinta, terus dijadikan Tuhan. Telinganya nggak dengar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Gitu rasionalnya. Ta'ridu ay tazharu wa tabdu. Nampak. Qauluhu wa fi qissat apa ini? Anjaniyah ila akhirih. Anjaniyah ini.
Anbajaniyah ya. Bifathil hamzah sukunin nun an wa kasril ba anbi wa takhfifil jim anbija ba'dal alif nun maksurah anbijaniyah summaya musyaddada anbijaniyah linisbah kisa min suf la alamalaha. Kembali ke teks, Pak. Coba kembali ke teks. Apa namanya? Tadi kebetulan belum dibaca. Nah, itu. Ya. Saya ulangi. Qala anhu qala kana kiramu li Aisyah radhiyallahu taala anha. Satarat bihi janiba baitiha. Antara di rumah Nabi, antara ruangan Nabi sama ruangan Aisyah beda. Dibedakan ya ada kusen kurang lebih begitu, tapi ada hordeng. Hordengnya transparan. Udah transparan, berbunga-bunga, bergambar, berwarna-warni lagi. Tuh. Itu namanya kirom. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Nabi bersabda kepada Aisyah, "Amiti jauhin." Jauhin bukan terus dia menjauh. Insya Allah paham. Kalau perlu jangan kayak begitu. Ganti sama yang polos. Anna keramak. Jauhin. Ganti. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rif. Sebab gambar-gambarnya masih nampak. Li padaku fi sholati. Pada sholatku. Nah, pelajaran buat konteks kita kekinian emang dianjurkan polos. Oh, polos. Sebab kalau tak polos bergambar, apalagi bertulisan, kaos oblong banyak gitu. Ada sholat pakai kaos oblong. Ada bacaan di belakang. Orang yang di belakangnya jadi baca. Udah kayak pengumuman. Apalagi bacaannya yang lucu. Ganggu kekhusyuan. Bacaannya I love you. Waduh, Masya Allah. Pertama, kesannya memang bab khusyuk. Menggiring, memprotek bagaimana sholat kita tetap khusyuk. Kalau yang disebutkan sesuai dengan kondisi zaman pada waktu itu adalah seperti yang disebutkan tadi, ya, maka dalam konteks ini disesuaikan. Apalagi jelas tadi hordeng, warna-warni. Kita juga berbaju. Jangan yang berwarna-warni. Ya, nggak bisa. Nah, ini bagus-bagus semua ini, Masya Allah. Kesempatan tuh, Pak Jamal kalau kultum. Wah, satu hadis diurai. Biasa. Apalagi dibawa kitabnya itu yang fotokopian kan tebel itu. Nih, saya bukan ngoceh, kitabnya tebel banget. Ya, wattafaqa Rahul Bukhari tadi. Wattafaqa ala hadisiha fi qissat ambijaniyah Abi Jaham. Wa fihi fa innaha apa itu? Alhatni an solati. Dalam riwayat lain tadi disepakati itu. Ada redaksi fa innaha sesungguhnya hordeng, kirom, transparan, warna-warni, alhatni membuat aku lalai dari sholatku. Iya, mudah-mudahan bisa disampaikan nanti kepada jamaah. Berikutnya Pak Jamal. 245. Ya, Alhamdulillah. Mungkin ada yang nanya nih. Bu-ibu mau kenanya jangan warna-warni. Alhamdulillah.
nggak usah terlalu bagus. Sebab nanti orang lagi sholat komentar. Gambar warna-warni nggak bagus, Tad. Yang kedua transparan. Lah orang belakang pada ngintip. Ya. Mau kenanya batik Ustaz gimana tuh? Gambarnya semar Ustaz di belakang. Jadi ketika hadis ini ditujukan kepada orang yang make, jangan. Ya dah? Bukan dia nggak khusyuk, tetapi orang yang di luar dia membuat dia menjadi sebab orang lain tak khusyuk. Gitu. Bisa jadi bagi yang bersangkutan mah khusyuk-khusyuk aja. Tapi gara-gara dia orang lain menjadi nggak khusyuk, menjadi bagian protek Nabi. Tuh. Terus ditegur gitu, Sat. Hah? Dikasih baru Bu, Ibu kasih. Soal tegur, tetapi timingnya yang tepat. Jangan, sana pulang, ganti. Artinya harus anu juga diantisipasi, negur kebaikan, caranya juga baik. Iya. Nah, enak. Bu Fauzia nih yang suka ceramah di majelis taklim. Iya, asik. Kayak tadi, Ada apa? bawa itu fotokopiannya. Keren. Nih hadisnya nih. Keren. Udah, besok diundang buka bersama maksudnya. Iya. Hah? Sat, kalau lagi sholat, Sat, di depannya Iya. tuh anak tanggung lah gitu. Mungkin belum ngerti ya. Lagi Iya. sholat gitu, terus kakinya digoyang-goyang gitu. Mm-mm. Nah kita kan ngelihatnya Iya. ke sujud ya, otomatis kan kebayang gitu. Iya. Terus gimana Nah, caranya itu ditegur ya? Salah. lari-larian umpamanya. Enggak. Oh, ini sih enggak, jadi kakinya tuh turun naik gitu kan, otomatis kita karena ngeliat Iya, sujud kan. pokoknya ganggu. Tema kita khusyuk. Nah terus cara khusyuknya gimana jadinya? Yang paling pertama dan utama, sekuat tenaga kita memprotek agar tetap berada dalam kondisi khusyuk. Soal bagaimana yang Ibu tanya soal teknis. Antara si A sama si B bisa jadi beda. Baru ke kasus umpamanya. Lagi sholat anak-anak berisik. Konsentrasikan, bisikan itu justru media untuk menambah kekhusyukan. Dan insya Allah ketika pola pikirnya seperti itu, maka kayak apapun godaan yang mengganggu kekhusyukan justru bisa dibalik, dipelintir. Justru itu menjadi faktor yang membuat kita khusyuk. Akhirnya nyambung persoalan. Karena gangguan tadi lewat mata, pertanyaannya, bagus merem apa bagus melek? Lagi sholat dalam situasi kondisi seperti itu. Malas jadinya. Tuh, bagus merem. Merem nggak kelihatan. Ya. Kapan bagus meleknya? Lah, umpamanya lagi sholat, lagi banyak kecoa itu. Jangan merem. Kecoa sampai mulut nggak tahu. Wah, terbang nemplok kayak di mulut. Umpamanya. Nah, kadang merem, kadang melek. Jadi yang bagusnya merem melek. Ya dah, ntar merem, ntar melek. Ntar melek. Kalau merem, Ka'bah kelihatan. Kalau melek, tuh yang kelihatan tembok masjid. Apalagi ada tulisan. Apalagi di depan emang ada jamaah. Pakai apa itu? Pakai baju belang-belang. Ya, kalau merem coba kelihatan Ka'bah. Syaratnya ke sana dulu. Yang udah ke sana, kita lagi di Raudhah nih. Ya,
Kita lagi di multazam nih, umpamanya. Allah a'lam bishawab. Ya, substansinya khusyuk. Ayo. Dan mencapai khusyuk bukan seperti balik telapak tangan. Kalau Bapak Ibu memang paham apa yang dibaca, itu bagian dari usaha mengantarkan khusyuk. Namun tidak satu-satunya. Kadang-kadang terlalu memahami maknanya, lagi baca ayat dalam sholat, akhirnya mikirin domir. Ini domir kemana pun? Jar majrur. Hanya lupa sampai di mana ya. Enggak juga begitu. Ya, iya. Ada lagi yang lain. Ini kalau nggak nanya-nanya Pak Jamal berarti semuanya emang udah khusyuk semua. Iya. Ya, Tapi susah, Sat. Gimana caranya? Susah. Bu, sama bukan Allah bisa khusyuk loh. Bisa. Apalagi kalau habis putus pacar. Oh, nggak kelupaan ini. Iya apa tidak? Nah, makanya tadi nggak seperti balik telapak tangan. Balik telapak kaki iya. Iya. Kalau udah bisa balik telapak kaki, nah itu udah khusyuk. Iya. Berarti wajar ya, Sat ya? Manusiawi. Benar. Bela diri. Benar. Apalagi kalau lagi sholat khauf lagi perang. Coba bayangkan. Oleh karena itu benar dalam pernah diskusi tadi yang saya sampaikan, apa itu khusyuk, antara kasus seorang sahabat yang tertancap panah di belakangnya tetap sholat, dia nggak merasa, dengan Nabi lagi sujud dinaikin punggungnya sama Hasan Hussein, maka jalan tengahnya bertanggung jawab. Orang yang lagi sholat dalam perang, itu tetap tanggung jawab. Bahwa dia posisinya lagi sholat. Pegang senjata, mata celalak-celik ke sana sini. Ada musuh apa enggak? Iya, siap senjatanya dibidik. Udah. Baru kemudian hakikat sholat itu yang disebut dalam Al-Quran tanha anil fahsya'i wal munkar. Hakikat sholat yang setelah salam. Dalam sholat intinya dia mampu menghadirkan Allah dan komunikasi dengan Allah. Apa disuruh khusyuk menghadirkan Allah hanya saat rukuk saja. Hanya saat sujud saja. Kan enggak, itu latihan. Oleh karena itu Dr. Hasan Muhammad Hasan dalam bukunya yang pernah dibaca, hakikat sholat yang setelah sholat. Dia praktekkan. Oleh karena itu apapun profesinya, apapun aktivitasnya, dia selalu bersama Allah. Dia hadir. Apa maksudnya? Maksudnya aktivitas dilakukan lillah. Wah, Bu Roisa udah di pesawat ya, Insya Allah. Pulang kampung duluan ini. Iya, lama jalan, Masya Allah. Iya, itu khusyuk. Kapan saja, di mana saja, dia memang aktivitasnya lillah, maka keberadaan bersama Allah. Itu dia. Ainun Najib, dia punya komunitas tasawuf, tarekat, dia namain komunitasnya Ma'iyah. Ma'iyah bermula dari kata innallaha ma'ana. Di mana saja, kapan saja, merasa bersama Allah. Ya Allah, Allah besar. Ya, nanti kita bangun komunitas namanya Jamaliyah. Di mana saja Zoom kita bersama Pak
Pak? Jam. Alasan Fauzia. Iya, Biar Jamalia. menang Fauzia. Jadi muanas dong. Ada tarekat Jamalia. Ya, Selasa sama Fauzi. Sabtu. Bu Raisa mau kemana? Sampai Ustaz. Hah? Ikut demo dia tuh. Di Saudi. Enggak, dia udah di Gaza kali ini. Di Gaza. Heeh. Arafah, di Arafah. Ya. Dimatiin ngomong itu mikrofonnya Suaranya mati, enggak. Bu. Suaranya, Bu. Suaranya, Bu, dibuka. Di itu unmute. Halo. Iya Ya, Ustaz, mohon doanya. lagi ke Lagi umrah Ustaz di Mekah. Alhamdulillah umrah Ramadan nih full. Wah, Ya, asik amin. ya. Umrah. Doanya ya. Iya, doain kita dong biar bisa nyusul. Ya, insya Allah Iya. semuanya monggo ya nyusul Masya ya. Allah. Nih posisi di mana Saya udah? tunggu sampai Lebaran. Wow, Ya, ini asik ya. posisi udah di mana? Mekah, Madinah? Sekarang masih di Madinah. Oh, Madinah ya. Ya, Madinah. 12 hari di Madinah. 12 hari, Masya Allah. Woi, sampai lebaran di sana ya? Iya, Ya, Nuzulul Quran ya kan. Asik banget. Iya. ini sekarang Iya, di iya, Kufa Ibu. Ustaz. Iya, Wah, sehat. asik. Bu Ya, Fauzia mau mau doa. ikut. Mau. Amin, Ya, amin. Saya gendong, Bu, Mudah-mudahan. kawan. Mau. Siapa yang nggak mau? Misalnya. Atau enggak, Ibu, tunggu di pondok gede aja deh. Ayo, ada lagi. Hah? Oh. Ya, assalamualaikum semuanya. Iya, Waalaikumsalam. Bebek Lia, ayo. Mbak Lia mau nyusul nanti ketemuan. Iya, Mbak Lia bareng kita ya, bareng Zoom maksudnya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Fauzia cukup ya. Baik, demikian kajian kita pada siang kali ini. Semoga menjadi pencerahan dalam amal kita. Mudah-mudahan kita bisa ngikut Bu Rois itu, insya Allah. Amin. Akhiri ini dengan baca. Amin. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu.